Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Rahmawati. Di video kali ini, saya akan bahas persamaan eksponensial jenis yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat b, yaitu matematika peminatan kelas 10. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar penerapan fungsi eksponensial, kita akan lanjut ke materi yang ini. Tapi sebelum itu, masih ingatkah kamu beberapa sifat eksponensial yang telah kalian pelajari ketika SMP? Nah, misalkan di nomor 1 ini, A pangkat M kali A pangkat N. Ketika kita menghubungkan, berarti jawabannya yang mana? Ini ada perkalian dari dua eksponensial ya, maka jawabannya adalah yang ini. Nanti akan sama dengan penjumlahan pangkatnya, karena di sini basisnya itu sama, yaitu A, ini A, sedangkan pangkat yang ini M, ini yang N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Bagaimana dengan yang kedua? Nah, ini A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pembagian artinya yaps, benar, pengurangan. Jadi akan sama dengan A pangkat M min N. Bagaimana dengan yang ketiga? Di sini ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya adalah yaps, yang ini, perkalian. Nah, kadangkala ada yang kebalik. Di sini perkalian, maka hasilnya adalah perkalian, bukan ya? Kalau perkalian di sini, maka hasilnya itu akan bentuknya adalah penjumlahan. Kalau yang perkalian itu adalah ketika ini ada eksponensial, kemudian dipangkatkan lagi, dieksponensialkan lagi. Nah, itu akan bentuknya eksponennya akan dikalikan. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat N. Nah, ini akan sama dengan, ya benar, A pangkat N kali B pangkat N. Jadi pangkatnya ini semacam kita distribusikan ke basisnya ya di sini ya, yaitu A pangkat N kali B pangkat N. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu A per B pangkat N. Nah, ini mirip aja, sama aja, yaitu kita distribusikan eksponensial N ini ke masing-masing penyebut dan pembilangnya, yaitu A pangkat N per B pangkat N. Oke, kita lanjut membahas jenis persamaan yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Ketika kita lihat sekilas ya, dari jenis pertama ini, A di sini adalah suatu bilangan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fungsi di definisi eksponensial, A itu harus bilangan real yang lebih dari 0 tapi bukan 1. Nah, berarti ini bilangan real tapi tidak sama dengan 1. Dan fx di sini adalah suatu fungsi dan p di sini adalah suatu bilangan. Nah, berarti ini saya kasih contoh yang pertama, yaitu 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, berarti ini akan kita ubah dalam bentuk basis yang sama. Sedangkan 8 ini ada basis 4, ini ada 8. Apakah 8 ini bisa kita ubah dengan basis 4? Ternyata tidak ya, berarti kita akan mengubah eksponensial yang diketahui, persamaan eksponensial ini menjadi basis yang bisa kita samakan. Nah, di sini kita bisa pilih 2. Karena 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2 dan 8 itu 2 pangkat 3. Nah, tujuannya ini tadi memilih 2 itu adalah kita akan menggunakan jenis ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke. Setelah itu ada 2 pangkat 2 pangkat X. Nah, artinya akan seperti ini. Karena sifat yang tadi ya, kalau ada eksponensial kemudian dipangkatkan lagi, akan artinya dikalikan 2 kali X atau 2X. Ini akan sama. Nah, setelah itu di langkah yang selanjutnya, 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3 akan bernilai benar apabila 2X sama dengan 3. Logikanya seperti ini, karena pangkatnya sudah sama, otomatis yang atas harus juga sama. Kayak 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat 3, nggak ada lagi gitu kan ya.
Jadi kita bisa tarik kesimpulan ini 2x sama dengan 3 dan x-nya akan sama dengan 3/2. Ketika ditanya himpunan selesaian, nah maka akan sama dengan, kita tulis dalam bentuk himpunan ya, yaitu sama dengan 3/2. Oh ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak familiar dengan kata himpunan selesaian. Biasanya kalian lebih banyak mendengar himpunan penyelesaian ya. Itu maksudnya sama saja ya, ini hanya sebuah simbol saja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini ada 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25. Dengan cara yang sama, kalian harus nyari A ini, basisnya yang sama, sehingga dia bisa kita selesaikan. Nah, 0,25 itu sebenarnya bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 1/4. Sedangkan 1/4 itu akan sama dengan 4 pangkat min 1. Nah, ini kan udah terlihat basisnya sama-sama 4, kemudian ini bentuknya suatu fungsi dan yang ini suatu bilangan. Nah, karena ini 4 pangkat x plus 1 sama dengan 4 pangkat min 1, artinya pangkatnya harus sama. Maka bisa kita tulis x plus 1 sama dengan min 1, kemudian x-nya sama dengan min 2. Tinggal pindah ruas saja ya. Jadi himpunan selesaiannya, ini harusnya HS ya. HS-nya adalah min 2. Kalau ditanya HS berarti jawabannya harus dalam bentuk himpunan. Kalau yang ditanya itu X yang memenuhi, ya berarti jawabannya ini, berarti X yang memenuhi adalah min 2. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Ini mirip saja ya, berarti 32 harus kita ubah dalam bentuk 2 pangkat. Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, karena di sini basisnya sudah sama, otomatis eksponennya juga harus sama. 2x min 1 sama dengan 5 dan 2x sama dengan 6. Kita pindah ruas 1 ini ke sebelah kanan menjadi 6. Kemudian x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HS-nya itu akan sama dengan 3. Untuk mengecek apakah jawaban kalian benar atau salah, sebenarnya bisa dilakukan dengan substitusi hasil yang kita peroleh. Misalkan yang di sini adalah 3 ya. Kita substitusikan 3 ini ke persamaan yang diketahui, yaitu 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Apakah sama dengan ini? Memang benar-benar sama dengan gitu ya. Oke, kita substitusikan. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 min 1. Nah, ini akan sama dengan 5. Nah, 2 pangkat 5 itu akan sama dengan 32. Jadi sama ya. Artinya jawaban kita yang ini itu sudah benar. Oke, dari 3 contoh tadi kita dapat menyimpulkan nih. Jenis 1, ketika kita punya A pangkat fx yang sama dengan A pangkat P, artinya berlaku fx sama dengan P. Jadi dengan syarat ya, A-nya itu bilangan real yang lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 1. Dan P-nya adalah bilangan real juga. Oke, karena sudah paham jenis 1, kita coba cek pemahaman ya. Ini tapi nggak saya akan kerjakan secara keseluruhan, saya akan memberikan ide pengerjaannya saja. Untuk nomor 1, kita punya 9 pangkat x sama dengan 1/81. Nah, ini kita bisa ubah basisnya dalam bentuk yang lebih mudah. Menurut kalian berapa? Oke, bisa 9 atau bisa juga 3. Nah, 1/81 itu kan 81 ini, 1/81 ini bisa ditulis dalam bentuk 81 itu 1/9 pangkat 2 ya. Nah, ini akan sama dengan 9 pangkat 2 min 2. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan
sifat yang tadi, jenis yang pertama, persamaan eksponensial yang jenis pertama. Mudah ya ini ya. Kemudian yang kedua ada setengah pangkat X plus 3 sama dengan 64 pangkat akar 3. Nah, ini lumayan banyak caranya ya. Ini ada setengah, di sini ada 64. 64 itu bisa diubah dalam bentuk 2 pangkat berapa? Sebenarnya ini mudah sih, tapi ada beberapa langkah yang harus kalian lalui. 64 itu bisa diubah dalam bentuk 2 pangkat 6. Oke, karena dia bentuknya kan berarti 16 kali 4 ya. 4 itu 2 pangkat 2, 16 itu 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 6 ditambah. Dan dia di akar 3. Nah, akar 3 itu akan sama dengan sepertiga. Ya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri berarti kita bisa mengubah basis ini menjadi 2 pangkat. Nah, setengah itu akan sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi ini nanti akan 2 pangkat min 1 pangkat lagi X plus 3. Nah, karena basisnya udah sama, tinggal diselesaikan X-nya berapa gitu ya. Oke, mudah ya. Nomor 2. Yang nomor 3. Ada 2 pangkat 2x plus 6 di akar. Nah, kalau akarnya nggak ada, yang kalau seperti ini kan ada 3-nya, berarti nanti sepertiga. Kalau tidak ada, berarti nanti ini otomatis itu pangkatnya adalah setengah. Di sini pasti 2. Nah, karena ini sudah berbentuk basis 2, berarti ini yang bisa kita lakukan adalah mengubah basis ini menjadi 2. Ini salah satu contoh aja sih. Sebenarnya bisa juga kalian mau mengubah dalam bentuk basis yang misalkan mau tetap 4 gitu. Berarti yang di sebelah sini harus kalian ubah dalam bentuk basis 4. Ini tadi berarti 2 pangkat 2x plus 6 pangkat setengah ya. Karena ini ada akarnya. Jadi setelah ditulis seperti ini nanti dipangkatkan setengah lagi. Oke. Mudah ya. Yang keempat, 2 pangkat X plus 5 sama dengan 1. Nah, ini 1, karena tadi kita akan menggunakan jenis yang pertama, yaitu ketika basisnya sama-sama harus 2, berarti kita harus memaksa nih. 1 ini harus kita ubah dalam bentuk basis 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, benar, adalah 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, berarti ini kalian sudah memiliki basis yang sama, yaitu 2. Sama-sama 2-nya berarti tinggal kita ambil eksponensialnya disama dengankan gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kelima. Di sini ada 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X plus 2 sama dengan 20. Dari sini sebenarnya sudah ada clue ya bahwa basisnya harus kita ubah dalam bentuk 2. Namun ada penjumlahan, coba kita pecah dulu yang sebelah sini. 2 pangkat X plus 2 itu bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Nah, berarti yang di sebelah kiri itu memiliki suatu suku yang sama, yaitu 2 pangkat X-nya. Berarti 2 pangkat X ini bisa kita keluarkan menjadi 2 pangkat X dalam kurung. Nah, yang ini dibagi 2 pangkat X akan sama dengan 1, sedangkan yang sebelah sini akan menjadi plus 2 pangkat 2. Nah, yang sebelah kanan itu sebenarnya bisa kita ubah juga menjadi 2 pangkat. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali 5 gitu ya. Nah, jangan perhatikan di sini 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 1 5, berarti ini akan bisa dicoret. Tinggal kita sederhanakan yang kita gunakan jenis 1 tadi. Oke, saya lanjut ke nomor 6. Ini mirip dengan yang ada di nomor 4 ya, berarti kita ubah dalam bentuk 2 pangkat juga. Ini berarti 2 pangkat 0. Kita lanjut ke contoh nomor 7. Cek nomor 7 ya. Ada 7 per 7 pangkat X min 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 49 di akar 3.
Oke, yang di sebelah kiri sebenarnya itu bisa kita sederhanain dalam bentuk 7 ya, maksudnya basisnya tetap 7. Ini ada perperan, kalau saya ganti ini akan membentuk 7 pangkat 1 ya, ini kan 7 pangkat 1 ya ini ya. Berarti kalau dibagi itu sama dengan dibagi, artinya dikurangi dengan X-2. Nah, tapi ini kita pangkatkan lagi, yaitu dengan 2 yang ini tadi. 2 yang ini akan sama dengan 1/49. Berarti dia akan bisa diubah dalam bentuk 7 juga ya. Ini kan 7 pangkat 2. Berarti akan sama dengan 7 pangkat min 2 karena dia pindah ke atas. Kita pangkatkan menjadi 1/3. Karena ini akarnya akar 3. Oke. Tinggal kita sederhanakan ya, nanti pasti ketemu X-nya berapa. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8. Ada 32 kali 4 pangkat X-5 akar di akar sama dengan 8. Nah, kalau dilihat dari sekilas ini kan perkalian ya. Berarti kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi persamaannya. Ini berarti kita bisa tulis 8 dibagi 32. 8 bagi 32 artinya 1/4 ya. Berarti akan sama dengan 4 pangkat X min 5. Di sini kita pangkatkan dengan setengah. Akan sama dengan 1/4. 1/4 itu berarti 4 pangkat min 1. Nah, tinggal disederhanakan lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ada 1000 kali X kali 10 pangkat X min 2 sama dengan 1. Ini mirip aja ya. Ini ada 1000 bisa diubah dalam bentuk basis 10. Yang ini sudah basis 10 dan yang terakhir ini harus kita ubah dalam bentuk basis 10. Ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat X min 2, berarti kita punya penjumlahnya saja. Tidak saya tulis ya. Kita lanjut ke nomor 10. Ini ada 9 pangkat 3 min X per 27 pangkat di akar 3 sama dengan 1/27. Jika dilihat sekilas, pemilihan basisnya juga harus diperhatikan biar memudahkan kalian. Di sini ada 9. Di sini ada 27, di sini juga ada 27. Nah, yang paling gampang karena ada 9, ini kan tidak bisa kita ubah dalam bentuk 9 pangkat ya. Yang paling mudah kita ubah dalam bentuk pangkat yang paling sederhana yaitu 3. Berarti ini kita ubah dalam bentuk 3 pangkat, yang ini juga akan kita ubah dalam bentuk 3 pangkat. Ini juga 3 pangkat. Prinsipnya akan sama aja dengan menyelesaikan yang di nomor 7. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.